Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fid dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tuwassaluna ila jannatin 'ain wa takunu li syababil nadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadul 'azim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi aulal fadlil jasim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh Kiai NU yang saya ta'zimi. Kepada seluruh dosen, karyawan, staf Stainu Purworejo yang saya muliakan. Wabil khusus kepada Rektor Stainu Purworejo yang saya ta'zimi dan saya muliakan. Yang saya hormati Dewan Eksklusif Mahasiswa yang saya hormati dan saya ta'zimi. Kepada seluruh para panitia yang mengadakan ajang perlombaan ini untuk memperingati Harlah NU yang ke-96. Tak lupa kepada seluruh peserta yang telah mengikuti ajang perlombaan ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta taufiknya yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu agama yang pokok. Dan semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggiring kita, yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran dan menjauhkan kita dari jalan kesesatan. Semoga sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syabab kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Para juri, dewan juri sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa di zamannya banyak sekali sakte-sakte atau golongan-golongan yang berlandasan atau yang mengaku berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mereka menyebarkan berbagai kesesatan. Mereka mengaku mengikuti ulama salaf. Mereka mengaku mengikuti mazhab yaitu ulama-ulama mujtahid, tapi mereka menyeleweng dari ajaran-ajarannya. Mereka menggunakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar mereka diterima oleh khalayak banyak, agar mereka didukung oleh khalayak banyak. Mereka menggunakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu golongan yang selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi di dalam sabdanya, beliau bersabda, pada zaman akhir nanti Yahudi dibagi menjadi 71 golongan dan Nasrani dibagi menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, yaitu umat agama Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dibagi menjadi 73 golongan. Yang mana 72 semuanya masuk neraka, yang satu masuk surga yaitu Al-Jamaah. Dengan itu mereka memberikan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadi argumentasi agar mereka bisa atau agar mereka mampu untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan yang mereka yakini. Jadi dengan itu kita wajib mengetahui siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya dan apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dikatakan Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu sekelompok orang atau individu yang mengikuti Thariqah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dua ulama yang mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bisa dikatakan pula Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, dan ahli agama yang mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai akidah yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, sama seperti Khulafaur Rasyidin, sama dengan ulama-ulama salaf, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai prinsip al-itsbat wa tanzih, yaitu menetapkan dan mensucikan, yang menetapkan
dan mensucikan bahwa Allah tak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun beberapa segi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Qur'annya. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Yang mananya Allah berfirman, Allah tidak serupa dengan makhluknya dari satu segi maupun beberapa segi. Jadi apabila ada orang yang mengatakan atau mensifati Allah dari satu-satu sifat makhluk, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang terdapat di dalam maqalah ulama salaf, yaitu Abu Ja'far at-Tahawi. Abu Ja'far at-Tahawi berkata, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil basar faqad kafar." Barang siapa yang mensifati Allah satu saja dari sifat-sifat makhluk, maka dia keluar dari agama Islam. Jadi teman-teman semuanya harus mengetahui akidah yang benar. Dengan cara apa kita mengetahui akidah yang benar? Dengan cara mengaji ilmu yang pokok. Apakah ilmu yang pokok itu? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah dan Rasulnya. Karena kewajiban kita yaitu belajar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin." Belajar menuntut ilmu agama yang pokok fardu bagi setiap kaum muslimin. Jadi kita wajib menuntut ilmu atau mengetahui ilmu-ilmu tauhid. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Yang mananya, tetaplah wahai Muhammad, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan mintalah ampunan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dari ayat itu kita mengetahui bahwa mengenal Allah dengan menyembahnya tanpa menyekutukannya itu adalah suatu perkara yang diutamakan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih," riwayat Bukhari. Kewajiban bagi seorang hamba yaitu mengenal Allah dan Rasulnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita untuk mengerti ilmu tauhid. Dan dikuatkan lagi oleh maqalah dari Abu Hasan al-Asy'ari, pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, "Yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi." Kewajiban bagi seorang hamba yaitu mengenal Allah dan Rasulnya, lalu mengenal urusan-urusan agama. Dengan itu teman-teman, marilah kita semangat untuk mengaji agar kita mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, agar kita tidak terbujuk oleh sekte-sekte golongan-golongan yang mengaku dan berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka menyebarkan kesesatan. Tanamkan kepada kita jalan kebenaran, prinsip yang kuat, yaitu thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim, yaitu thariquna jalan kita, ilmun yaitu belajar ilmu tauhid yang benar, belajar ilmu-ilmu agama yang benar, agar kita bisa mengetahui apa yang salah dan apa yang benar. Selanjutnya ilmun wa amalun, amalun yaitu kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, karena itu menjadi syarat kebarokahan ilmu. Yang ketiga, wa ta'lim, bagaimana kita bisa mengetahui dan meyakini bahwa sesungguhnya kita tuh hidup sosialisasi, yaitu kita semua adalah saudara, umat muslim semua adalah saudara. Jadi kita perlulah mengajarkan kepada setiap individu kebenaran agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi dengan itu kita harus semangat dan saling menasihati satu sama lain agar kita menjadi umat muslim yang kuat dan bebas dari sekte-sekte yang sesat. Sekian, bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.